Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kayaknya kurang bersemangat pagi ini. Coba kita ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Itu baru bagusnya kan. Kalau pagi-pagi itu tenaga itu masih fresh, harus semangat menjawabnya. Ya, pagi ini kita berjumpa lagi. Pelajaran apa kita? IPA. Pelajaran IPA. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan menyanyikan lagu nasional supaya rasa nasionalisme itu bertumbuh, kemudian nanti diikuti dengan doa. Siapa kira-kira yang mau maju? Ya, siapa lagi? Marito, ya, ayo maju. Berdiri. Siap. Kita baca menyanyi Ibu Laki Udo Jaya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembalikan kami ucap puji dan syukur terhadapnya Bapa, di mana pada kesempatan ini ya Bapa kami mau memulai pelajaran kami. Bukalah pintu hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa menjawab persoalan yang diberi Bapa guru kami. Dan lindungi juga lah kedua orang tua kami dan guru-guru kami, dimanapun mereka berada. Berilah mereka kesehatan serta rezeki yang secukupnya. Hanya Indah anakmu Yesus Kristus dan kami melalui pelantaran Yesus Kristus. Amin. Siap. Kepada Bapak Guru terhormat. Selamat pagi, silakan duduk. Siapa sekretaris? Mana? Sekretaris. Coba perhatikan nak, siapa teman yang tidak hadir, ada yang tidak hadir. Hadir semua. Oke, bagus ya. Jadi kira ada yang tidak hadir karena ini musim hujan ya kan? Musim hujan, jadi coba dijaga kesehatannya. Ini musim hujan, kemudian sebentar lagi itu kita akan mengikuti ujian semester. Ya kan? Jangan sampai nanti gara-gara kamu main-main hujan ganggu nanti ujian semester, ya kan? Nah, pagi ini kita akan lanjut pembelajaran kita, tetapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba Denitia, apa yang kamu ingat pelajaran minggu lalu? Tentang Jal Adiki. Siapa yang masih ingat apa itu Jal Adiki? Ayo, bukan. Itu menurut si Olidia, zat kimia yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Ada yang lain? Iya, itu dia mengenai zat adiki. Zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Apa tujuannya? Apa tujuan ditambahkan zat aditif ke dalam bahan makanan kemarin? Yang pertama untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, bagaimana? Meningkatkan penampilan, ya kan? Makanya kemarin apa saya kasih contoh itu? Apa yang saya kasih contoh kemarin? Dua macam kue, ya kan, makanan. Dua macam kue. Kue mana yang lebih menarik? Kue apa kemarin yang lebih menarik? Kue bolu. Karena apa? Karena apa dia menarik? Dari segi warnanya, ya kan? Warna kue bolu itu dia ada dikasih lagi hiasannya, ya kan?
Warnanya hijau, ada krimnya, dikasih lagi hiasannya apa pada ini? Cherry ya, cherry. Nah, jadi dia lebih menarik. Nah, kemudian apa lagi tujuannya? Supaya rasanya lebih enak. Oke. Nah, kemudian siapa yang masih ingat apa jenis-jenis dari zat adiktif? Ada 6 kemarin itu. Siapa yang masih ingat? Ayo, coba Natalia, punya mau jawab dia. Zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, zat pemberi aroma, zat pengental atau zat penyedap. Coba ulangi dulu biar didengarkan si Jackson. Nggak mendengarkan ekor suara nggak? Zat pewarna, Zat pewarna, zat pemanis, zat pemanis, zat pengawet, zat pengawet, zat penyedap, zat penyedap, zat pemberi warna, zat pemberi warna, dan zat pengental. zat pengental. Coba ulangi dulu, Romarito. Yang pertama zat pewarna, yang kedua pemanis, jangan lihat saya. Zat pemanis. Kemudian yang ketiga pengawet, lalu penyedap rasa, lalu pengental atau pengembul. Siapa lagi yang satu lagi nak? Apa yang belum disebutkan dia? Pemberi aroma. Itu dia namanya sendiri nggak ingatnya ya kan? Itulah dia jenis-jenis zat adiktif yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, hari ini kita bahas kembarannya. Kenapa saya bilang kembarannya? Karena dia beda tipis namanya kan? Zat adiktif. Nah, zat adiktif. Nah, zat adiktif ini mungkin kamu pernah dengar di media sosial. Air adiktif itu pernah dengar itu? Ada kan? Apa artinya itu? Asal katanya itu edik itu artinya ketagihan. Udah. Jadi zat adiktif itu apa? Zat yang menyebabkan. Tadi asal katanya saya bilang apa? Adik, apa tadi saya bilang tadi? Ketagihan. Jadi zat adiktif itu apa? Zat adiktif itu adalah zat yang dapat menyebabkan ketagihan. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Apa saja jenis-jenis zat adiktif? Coba kita lihat dulu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah. Gambar apa ini? Ya. Zat adiktif. Yang kita pelajari nanti zat adiktif ini yang pertama pengertiannya. Apa pengertian dari zat adiktif? Yang kedua, jenis dari zat adiktif. Lalu yang ketiga, dampak dari zat adiktif. Kalau dibilang dampak berarti pengaruh. Ya kan? Apa pengaruh dari zat adiktif itu bagi tubuh? Oke. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini nanti kamu dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dan melalui tayangan video dan kajian literatur. Kajian literatur bagaimana kemarin? Dari buku, kemudian dari internet, ya kan? Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja zat adiktif di dalam tubuh. Ya? Nah, jadi nanti zat adiktif itu ada 3 sifatnya. Apa saja sifatnya itu yang berpengaruh dalam tubuh? Nanti kita lihat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, jadi nanti kamu bisa menjelaskan kepada teman-temanmu apa akibatnya kalau kita konsumsi zat adiktif itu. Baguskah dampaknya bagi tubuh atau tidak bagus? Kalau lebih banyak dia tidak bagusnya, berarti bagaimana? Jangan dikonsumsi, ya. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan beberapa upaya menjaga diri dari bahaya narkoba. Pernah dengar narkoba? Apa narkoba?
Ganja, contoh itu contohnya ganja. Sabu. Sabu itu contohnya. Narkoba itu narkotika dan obat terlarang itu narkoba. Ya kan? Narkotika dan Obat obat terlarang. Jadi kita nanti pelajari bagaimana caranya supaya kamu itu dapat menjaga dirimu supaya tidak mengkonsumsi narkoba. Ya. Nah, lalu yang berikutnya peserta didik dapat menganalisis dampak penyebaran narkoba. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, kamu tahu apa akibatnya? Apa akibatnya kalau menggunakan narkoba itu? Dan apa akibatnya kalau kamu menggunakan ganja? Apa akibatnya kalau kamu menggunakan sabu-sabu? Apa akibatnya? Pernah lihat orang yang menggunakan sabu-sabu? Gila dia? Tidak. Kalau menggunakan ganja, sama gilanya. Oke. Lalu yang terakhir, oke. Nah, jadi nanti yang terakhir ini kamu dapat membuat karya tulis mengenai dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Oke, di akhir nanti saya mau kalian membuat karya tulis berupa makalah. Oke, bagaimana cara bagaimana dampak dari penyalahgunaan zat adiktif itu dalam tubuh. Oke, bisa dipahami nak? Bisa. Oke, jadi Bapak harap kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, jangan loyo-loyo. Sedikit banyak loyo-loyo. Tak karena cuaca dingin atau karena belum sarapan. Kalau belum sarapan nanti kita makan. Ya, nanti Pak Raid yang bayar. Iya, Pak Raid yang bayar. Tapi dibutuhkan dia nomnya. Ya kan? Nah, jadi saya harap semua mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Karena apa? Karena materi kita hari ini sangat penting. Penting bagimu. Karena kalau sampai kamu nanti menggunakan narkoba, percaya masa depanmu pasti akan terganggu. Ya, jangan pernah. Adikku saya dengar murid teman saya dulu bilang seperti ini, nakal dulu baru sukses. Ya kan? Ada pernah bilang seperti itu, nakal dulu baru sukses. Jangan pernah ikuti yang seperti itu. Nah, nanti kamu coba sekali narkoba, ganja. Nah, sekali coba dulu kata temanmu kan. Nah, gratis dikasih dia pertama. Udah inilah mereka. Coba aja gratis ini kata itu kan. Oh coba. Enak kali. Nah, yang kedua masih dikasihnya gratis. Nah, yang ketiga nggak dikasihnya lagi gratis. Enak yang kemarin tuh kasih dulu ya. Masih ada lagi. Ada tapi bayar lah. Nah, dari mana uangmu? Curi. Ya kan? Mungkin bisa bekerja ya kan? Nah, tapi kan nggak selamanya pekerjaan itu ada karena kamu masih sekolah kan gitu kan? Nah, makanya langkah terakhir apa? Ambil orang tua. Habis orang tua apa? TV. Habis TV apa? Kompor gas. Hilang kompor gas. Mana kompor gas? Kalau merah. Buat Pak. Habis kompor gas, kulkas. Lama kelamaan nanti habis sudah semua isi rumah itu. Bahkan sertifikat rumah itu nanti kau gantikan juga. Nah, jadi itu dia. Coba diikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke. Nah, kemudian teknik penilaian yang akan kita ambil, yang akan Bapak lakukan itu seperti biasa ada 3. Yang pertama tes pengetahuan. Nah, di sini nanti Bapak bagikan soal pretest dan post-test. Oke ya. Nah, soal pretest dan post-test kamu kerjakan nanti sedikit aja soalnya, 5 aja. Nah, kemudian yang kedua penilaian sikap atau observasi. Nah, jadi nanti amati bagaimana kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Misalnya si Febra ngantuk. Oh, si Febra ngantuk. Udah. Nilainya 75. Oke. Si Irfan. Oh, si Irfan itu rajin bertanya. Rajin menjawab, ya kan? Perhatikan dengan serius. Nah, nilainya 100. Ya kan? Nah. Lalu yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian keterampilan. Bagaimana caramu menyampaikan hasil pekerjaanmu di depan teman-temanmu. Oke, bagaimana cara membaca hasil kerjamu, gagap-gagap kak, ya kan, gitu-gitu ya kan, itu nanti nilainya pasti kurang. Oke, ada yang mau nilainya bagus? Saya yakin semua sini nilainya mau bagus ya kan? Nilainya 1000, cuma
dan istri begitu serat paling baik kan? Jadi supaya nilaimu bagus, ikutilah pembelajaran hari ini dengan baik. Oke? Nah, kita di sini akan Bapak bagikan dulu soal pretest untuk mengukur sejauh mana kamu memahami mengenai zat adiktif ini sebelum kita mulai pembelajaran kita. Waktunya nanti hanya 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ini berapa lah? Coba ditutup dulu bukunya, ditutup bukunya. Namanya tes, ya kan? Tutup bukunya. Ada yang belum dapat soal? Ada yang belum soal ya? Nak? Ini berapa, Pak? Ditutup bukunya, nak. Ditutup bukunya. Berapa orang lagi? Dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Ini jam berapa ini? Sepuluh 38. Nanti dipukul 10:43. Ayo. Jangan sendiri ya, untuk ditanya-tanya temannya. Bluetooth mode. Waktunya 3 menit lagi. Udah, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Waktunya masih ada 3 menit lagi. Coba dikerjakan baik-baik. Dipilih jawaban yang terbaik. Jangan jadi nyontek ya. Tutup buku itu mana? Waktunya 2 menit lagi. Masih ada waktunya 2 menit lagi. Perhatikan jawabannya. Nak. Ya, 1 menit lagi ya. Yang udah selesai boleh di atas depan.
Tuh. Ada yang mengumpul, udah semua kumpul. Oke. Nah, coba. Cukup tuh kan? Lanjut ya. Coba diperhatikan dulu gambar yang ada di slide apa ini. Gambar apa kira-kira ini? Yang pertama gambar kopi. Yang kedua gambar siapa yang pernah meminum kopi? Saya. Semua ya. Siapa yang setiap pagi minum kopi? Saya. Yang setiap hari minum kopi pasti dia minum kopi. Mau dia itu pagi, mau dia itu sore, mau itu siang gitu. Maksud saya seperti ini. Dia setiap hari itu wajib minum kopi. Entah itu 1 kali 1 hari, entah itu 2 kali 1 hari, entah itu 3 kali 1 hari. Ini gambar yang kedua, gambar apa ini? Rokok. Siapa yang pernah merokok? Siapa yang udah merokok di sini? Ada yang udah merokok di sini? Merwal. Bapak. Ini menemukannya musuh betul. Nah, coba perhatikan dulu. Nah, coba perhatikan, mungkin ada abangmu atau orang tuamu yang pecinta kopi. Siapa nih bapaknya pecinta kopi? Wajib minum kopi dia tiap hari. Pagi, siang, malam minum kopi. Cuma pagi, setiap pagi wajib minum kopi. Ya kan? Nah, coba perhatikan orang tuamu itu. Apa yang terjadi atau apa yang dialami orang tuamu kalau dia nggak minum kopi pagi-pagi? Mau pingsan. Mas. Lemas. Kedinginan. Kedinginan. Pasti ada yang kurang dirasa dia. Ya kan? Nah, begitu juga dengan gambar yang kedua ini, rokok ini. Kalau orang yang sudah terbiasa merokok, ya kan? 1 hari itu habis sebungkus, ya kan? Ketika tidak ada rokok di tangan, jadi akan kebingungan dia tuh, cari dia tuh, ya kan? Stres, mulai lebih bingung itu, gila, gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena apa kira-kira? Sudah terbiasa. Apa yang ada di dalam rokok itu? Kemudian di dalam kopi itu? Iya, zat adiktif. Ada namanya zat adiktif. Nah, zat adiktif yang di dalam kopi dan di dalam rokok ini, kalau di dalam kopi ada namanya kafein. Pernah dengar kafein? Apa nama kafein? Nanti kita. Kemudian yang kedua, di rokok ada namanya nikotin. 2 zat inilah yang menyebabkan edik tadi atau ketagihan atau candu. Dan makanya orang yang minum kopi, yang sudah sering minum kopi tadi, atau orang yang sudah sering merokok itu akan merasa ada yang kurang ketika tidak ada kopi ataupun tidak ada rokok yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Nah, jadi untuk lebih memahamkan kamu, Bapak akan bayangkan satu video, diperhatikan ya. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, kalau perlu dicatat apa yang perlu nanti. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai zat adiktif, khususnya jenis-jenis zat adiktif.
Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya morfin, petidin, dan metadon. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, metildioksimetamfetamin, LSD atau glyceric acid dietilamin, dan STP atau DOM, dimetoksi alfa dimetilpenetilamina.
Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kamu perhatikan kemasan rokok. Pada kemasan rokok terdapat peringatan merokok dapat membunuhmu. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun, kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nah, coba. Sudah diperhatikan tadi videonya, nak? Ada yang tidak dimengerti dari video yang kamu tonton tadi, nak? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, tadi spiritus. Udah pernah dekat spiritus? Nggak pernah ada spiritus. Jadi di situ warna biru dia. Biasanya digunakan untuk lampu semprong. Atau lampu semprong? Lampu semprong, lampu yang pakai kaca itu, lampu teklo. Nah itu biasanya dibuat orang biasanya kalau nggak buat minyak tanah, spiritus sudah dibuat untuk pembakarannya. Nah itu tadi sudah kamu perhatikan. Spiritus itu berbahaya. Apa akibatnya kalau terminum katanya? Dapat menyebabkan buta. Sudah. Jadi hati-hati ya. Dan karena kamu tengok warnanya cantik, nanti warna birunya mirip seperti Pepsi dia. Oh, kalau nanti di botol, apa itu Pepsi? Peminum kan? Nah, selamat malam dunia lah nanti ya kan? Tiap hari lah kau rasakan nanti gelap, pagi, siang, sore, malam gelap terus. Karena apa? Gelap, ya kan? Nah jadi itu hati-hati mengenai penggunaan spiritus. Nah, oke ya. Coba untuk lebih meningkatkan pemahamanmu lagi, coba kita kerjakan dulu lembar kerja. Boleh dirobek biar lebih cepat mengerjakannya. Dibaca petunjuk kerjanya. Coba dibaca dari awalnya petunjuk kerjanya. Ada yang mau ditanyakan? Diperhatikan lembar kerjanya sebelum dikerjakan. Diperhatikan. Kalau ada yang kurang mengerti ditanyakan. Apa? Gambarnya kurang jelas ya? Oke. Gambar nomor 1 itu gambar diri ya. Diri. Nah, yang kedua itu gambar apa? Kopi. Yang ketiga gambar Baca. Yang keempat Rokok. Oke. Dibaca ya apa yang diminta dikerjakan ya.
Ya, waktunya hanya 20 menit ya. 20 menit. Habis itu adiktif. Di mana tadi ya? Coba kurang itu nah. Lembar keempat, yang gambar tadi di bawah itu ada salah ketiga, itu harusnya zat adiktif karena makanya kita ini zat adiktif. Zat adiktif apa saja kamu temukan pada gambar. Lalu setelah kamu temukan dia, kelompokkan berdasarkan sifatnya. Ada berapa tadi sifatnya? Ada berapa tadi sifatnya? Ada 3. Dan berdasarkan itu nanti kamu kelompokkan dia. Masih banyak-banyaknya. Psikotik kan
Gimana nanti? Kalau ada yang mengalami kendala, ditanya anaknya. Dibaca baik-baik nak ya. Di bawah gambar itu, di situ ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di situ nak. Bukan hanya 1. Perhatikan baik-baik. Ada yang sudah selesai.
Udah kan? Udah kan? Tadi kan? Kalian sudah 21 sudah. Waktunya 10 menit lagi ya. Sudah jam lain. Sudah kelompok kedua, kelompok berapa yang 4? Udah, kelompok mana yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Kalian kenapa hanya mereka yang berdiskusi? Bergabung kalian bergabung, jangan cuma mereka. Udah, kelompok berapa kalian? Ada kesulitan? Tidak?
Kelompok 4 ada kesulitan, kelompok berapa? Kelompok 2 ada kesulitan, ada masalah. Kalau ada masalah ditanya, jangan diam-diam. Waktunya 5 menit lagi. Ya, waktunya hanya tinggal 5 menit lagi. Kelompok berapa lagi yang sudah siap? 1 udah. Kelompok 2 udah 4 menit lagi. 3 masih banyak.
Udah bisa dipresentasikan? Kalian udah? Satu udah? Satu udah? Kelompok 2 belum? Kita tambah waktunya 5 menit lagi.
kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nak? Wah, sebelum saya tunjuk kelompok siapa yang bersedia? Gak ada yang mau? Harus saya tunjuk. Ya, silakan kelompok 6 duluan. Kelompok 6, mana kelompok 6? Coba semua memperhatikan hasil kerja dari kelompok 6. Diperhatikan nak. Dikomentari kalau ada yang berbeda. Bukan berarti karena di sini ada juara 1, juara berapa, jadi sudah benar jawaban mereka. Bukan begitu, ya kan? Nah, kita belajar pasti ada salah. Ayo, silakan. Satu orang aja. Ya, ya. Siap teman. Siap. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok Kelasnya Sagala, Eliani Sibamura, Omar Gultom, dan Bangutu, Alexander Gajah. 1. Identifikasilah masalah yang ada pada wacana di atas. Tuliskan jawabanmu pada kotak di bawah. Mengkonsumsi minuman keras atau miras secara berlebihan dapat membuat sejumlah orang dirawat rumah sakit dan bahkan tidak tertolong. 2. Dan apakah yang ditemukan pada wacana di atas? Apa dampaknya bagi tubuh apabila mengkonsumsi minuman keras? Lakukan kajian literatur dari buku maupun internet untuk mendukung jawabanmu. Dan adiksi alkohol dapat mengakibatkan mabuk, relaksasi, dan penurunan perilaku. Tuliskan apa saja yang kamu temukan pada gambar di atas. Kelompokkan berdasarkan sifatnya. Gambar pertama, minuman keras, zat adiktif alkohol, sifatnya psikoaktif. Gambar kedua, kopi, zat adiktif kafein, sifatnya stimulan bagi sistem saraf. Gambar ketiga, ganja, zat adiktif tetrahidrokanabinol, sifatnya psikotropika. Gambar keempat, rokok, zat adiktif nikotin, sifatnya stimulan. Dampaknya 1. Bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, kejang-kejang hingga meninggal dunia. 2. Dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan hipertensi. 3. Dapat memabukkan saat menghisap ganja. 4. Meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Sekian dan terima kasih. Ada kira-kira hasil kerja kelompok 6 yang berbeda dengan hasil kerjamu? Nah, coba diperhatikan dulu. Kalau ada yang berbeda di bagian mana? Nah, silakan kelompok 3 berdiri. Kalau biasakan kalau memberikan tanggapan itu, kalau dari kasih kesempatan berdiri ya. Perbedaannya dari Perbedaannya dari sifat zat adiktif. Yang nomor gambar ke berapa itu? 4. Gambar ke 4. Berarti gambar rokok ya? Rokok. Bagaimana rupanya punya kalian nak? Pak, Sifatnya rokok termasuk zat adiktif nikotin yang sifatnya narkotika. rokok sifatnya narkotika. Ya, itu menurut mereka. Menurut kalian bagaimana rokok itu narkotika? Yuk, coba dikasih tanggapan. Narkotika itu yang bagaimana sekarang?
Ya, duduk. Ada lagi kelompoknya yang berbeda jawabannya dari kelompok 6. Kalau kelompok 1, gambar nomor 4 itu apa nah? Sifatnya narkotika. Narkotika. Coba ditengok dulu lagi. Kalau narkotika itu bagaimana? Iya, itu tadi pertanyaannya kan, sifat pada rokok kan. Nah, coba dikasih tanggapannya dulu. Kata kelompok 3 tadi, kelompok 6 mereka bilang sifat pada rokok itu dia harusnya narkotika. Ayo coba. Sifat pada rokok. Di rokok itu apa tadi yang ada? Itu dulu jelaskan. Apa yang ada tadi dalam rokok? Yang ada pada rokok zat adiktif nikotin. Nikotin tidak termasuk narkotika. Nikotin tidak Nikotin termasuk pada psikoaktif. Ya, nikotin itu psikoaktif. Jadi coba diperhatikan dulu siapa yang salah. Nanti kita bahas. Oke. Nah, ada lagi yang mau menanggapi pekerjaan dari kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3, tepuk tangan nih. Jangan terlalu panjang tepuk tangannya, sakit ya kan? Nah, ada lagi yang berbeda jawabannya dari kelompok berapa ini? Kelompok 6. Dah, hanya itu saja yang mau ditanggapi. Oke. Nah, sekarang kelompok berapa lagi yang mau menyampaikan hasil kerjanya? Kelompok berapa lagi? Kelompok 3, ayo kelompok 3 silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Selamat siang teman-teman. Siap. Dan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi jawaban kami. Nama anggota kelompok Budian Mangkon, Dewa Anika Desi Barasa, Erika Manalu, Siti Estita Mala Barasa, Gumilarwan Barutu, Rehan Maru. 1. Identifikasilah masalah yang ada pada wacana di atas. Tuliskan jawaban pada kotak di bawah. Masalah yang ada pada wacana di atas adalah pria buta setelah kita mengunggah miras oplosan. 2. Zat apakah yang dikemukakan wacana di atas? Apa dampaknya bagi tubuh apabila mengkonsumsi minuman keras? Lakukan kajian literatur dari hukum pembicara untuk jawabannya. Zat yang ditembakkan pada wacana di atas adalah zat adiktif alkohol. Dampak dari tubuh apabila mengkonsumsi minuman keras adalah mabuk, sulit mengambil keputusan, dan kurangnya kesadaran. Tuliskan zat adiktif apa saja yang kamu temukan pada tiap gambar di atas. Kelompokkan berdasarkan sifatnya. Lakukan kajian literatur menggunakan buku maupun internet untuk mengetahui Kelompok 6 diperhatikan. masing-masing zat. Susun jawabanmu pada kolom ini. Bir, zat adiktif alkohol yang sifatnya psikotropika. Dampak bir, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan penyakit hati. Kopi, zat adiktif kafein yang sifatnya psikotropika. Dampak kopi adalah meningkatnya tekanan darah, serangan jantung, dan stroke. Ganja, zat adiktif narkoba, sifatnya narkotika. Dampak ganja yaitu terhambatnya menghasilkan kanker paru-paru. Rokok, zat adiktif nikotin yang sifatnya narkotika. Dampak rokok dan juga merusak organ tubuh akibat asap rokok. Sekian dan terima kasih. Dari pemaparan kelompok 3, ada yang mau ditanggapi nak?
Iya, silakan kelompok 1. Sifat-sifat dari apa Pak? Berarti yang Dari kopi kemarin Pak. ya. Sifat dari kopi Pak. Kopi. Kopi sifatnya berbaik tadi. Apa sifat kopi kalian? Dan aditif protein dan sifatnya bersifat tropik. Sifat tropika. Dari produk kayu Pak, psikoaktif Pak. Psiko. Aktif. Oke, itu menurut mereka ya. Coba tanggapi dulu, tanggapi. Apakah betul dia? Mana yang betul? Sifat tropika kah? Atau psikoaktif? Ayo. Psikoaktif Pak. Harusnya bagaimana? Psiko, ya. Coba diperhatikan lagi. Psikoaktif. Ada lagi yang mau ditanggapi yang kurang pas dari kelompok 3. Ada itu aja. Nah, oke, kalau ditanggapi jangan berkecil hati. Ya kan? Kita namanya belajar. Saya juga sebagai guru pun ada kesalahan saya. Tidak masalah dikasih tanggapan. Itu artinya untuk memperbaiki. Oke, bukan mempermalukan, memperbaiki. Oke, tekan untuk kelompok 3. Oke, terakhir ya, satu kelompok lagi karena waktu kita tinggal sedikit. Kelompok berapa yang mau membacakan? Nah? Ya, kelompok 2 silakan. Teman-teman, hai. Kalian membacakan hasil kerja kami. Kok suaranya nak? Terdengar? Nama anggota kelompok, Natalia, Jessica, Angel, Rufiana, Vicky, dan Fedra. Identifikasilah masalah yang ada pada wacana di atas. Tuliskan jawaban pada kotak di bawah. Masalah yang terdapat dalam wacana di atas adalah seseorang buta setelah meminum minuman keras. 2. Zat apakah yang ditemukan wacana di atas? Apa dampaknya bagi tubuh apabila mengkonsumsi minuman keras? Lakukan kajian literatur dari buku maupun internet untuk mendukung jawabanmu. Zat yang ditemukan dalam wacana di atas adalah zat adiktif alkohol yang berupa narkotika yang dapat menghembuskan saraf mata dan dapat membuat seseorang meninggal dunia. Tuliskan zat aditif apa saja yang kamu temukan pada tiap gambar di atas. Kelompokkan berdasarkan sifatnya. Lakukan kajian literatur menggunakan buku maupun internet untuk mengetahui dampak masing-masing zat. Tuliskan jawaban pada tempat berikut. 1. Bir. Zat adiktif yang terdapat di dalam bir adalah alkohol. Sifatnya psikoaktif. Dampaknya otak akan melepaskan hormon endorfin lebih banyak yang akan membuat seseorang mabuk. 2. Kopi. Zat adiktif yang terdapat di dalam kopi adalah kafein. Sifatnya psikoaktif. Dampaknya membuat peningkatan jantung, tekanan darah, dan hormon stres. 3. Ganja. Zat adiktif yang terdapat di dalam ganja adalah THC atau tetrahydrocannabinol. Sifatnya narkotika. Dampaknya merusak sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. 4. Rokok. Zat adiktif yang terdapat di dalam rokok adalah nikotin. Dan sifatnya adalah psikoaktif. Dampaknya merusak paru-paru. Oke, tangan untuk kelompok. Nah, coba ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2, nah. Dari kelompok 2 apa itu, nah? Sifat dari rokok, Pak. Iya, coba. Apa yang disebutkan mereka atau sebutkan ada yang bekerja betul-betul? Sifat rokok dari mereka, psikotropika. Sifat rokok dari kami, narkotika. Jika harusnya bagaimana? Harusnya psikoaktif. Itu, Pak. Psikoaktifnya itu, Pak. Oh, psikoaktif. Salah cetak katanya. Salah cetak. Salah cetak. Ada lagi yang ditangkap. Coba. Coba ada tadi yang disampaikan kelompok 2. Kelompok 2 ya. Dampak ganja merusak sistem saraf
Ustaz. Bagaimana merusak sistem saraf Ustaz? Ayo coba. Coba kamu lihat dulu mungkin kamu pernah nengok di TV ada orang yang sudah sering mengkonsumsi ganja. Bagaimana gelagatnya? Bagaimana perilakunya? Gila. Bukan gila dia. Kurang daya sadar. Iya, kurang kesadaran. Kemudian merusak sistem saraf pusat. Di situ perhatikan dia seperti ada kurangnya gitu, ya kan? Mau nanti ketawa sendiri, ya kan? Kalau ditanya dia, ya ini, gitu dia. Udah, itu dia yang dimaksud kelompok 2 tadi, merusak saraf pusat. Jadi dia otaknya itu tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, nah, coba dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Nah? Apa ada yang mau menyampaikan apa yang didapat dia? Silakan diri dia. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan kami. Dari kegiatan pada hari ini, kami cukup mengerti apa itu zat adiktif dan apa contoh zat adiktif seperti teh, kopi, rokok, minuman beralkohol, inhalan, lem, aerosol, pengharum ruangan, dan gas, obat bius, dan lain sebagainya. Dan kami juga mengetahui bahwa zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. 2. Zat adiktif narkotika. Dan yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Hanya ini hasil kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya, silakan. Gimana? Kesimpulannya zat adiktif itu merupakan istilah dari zat-zat yang pakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Jadi menurut kami jangan terlalu berlebihan menggunakan zat adiktif dalam makanan. Ketergantungan memang banyak, tetapi di dalamnya pasti ada dampak negatif. Sekian dari Tiga. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan Meliani. Jadi zat adiktif merupakan istilah dari zat-zat yang pemakainya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Jadi menurut saya, jangan terlalu berlebihan menggunakan zat adiktif dalam makanan. Kegunaannya memang banyak, tetapi di balik kegunaan itu pasti ada dampak negatif. Zat adiktif mempunyai 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, psikoaktif. Tangan untuk kelompok. Kesimpulan yang diperoleh kelompok 6 bersama dengan kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok 3. Coba diperhatikan lagi. Nah, jadi tadi kamu sudah memperhatikan video, kemudian mengerjakan LKPD. Kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Yang pertama, zat adiktif itu adalah zat yang dapat menyebabkan pemakainya mengalami ketergantungan atau ketagihan atau kecanduan. Jadi kalau misalnya kamu mengkonsumsi sesuatu, berarti di dalamnya itu misalnya kamu mengkonsumsi sesuatu, kemudian kamu mau lagi kecanduan, berarti di dalamnya terdapat yang namanya zat adiktif. Contohnya tadi apa? Nah, coba sifat dari zat adiktif itu ada 3. Oke. Nah, ini yang sebenarnya sifatnya itu ada 3. Yang pertama stimulan. Stimulan itu berarti dia sifatnya itu meningkatkan kerja sistem saraf. Artinya kalau kita konsumsi dia, kita semakin kalau misalnya dikonsumsi itu berpikirnya makin cepat gitu.
Nah, pasti ada orang itu misalnya seperti ini. Kalau dia nggak masuk tua, tapi saya berpikir ada guru saya dulu seperti itu, guru matematika saya. Kalau tidak minum tua dia 1 botol. Jadi dia sebelum masuk, kalau dia mau pergi ke sekolah itu selalu dia bawa 3 botol tua. 3 botol tua. Oke. Sebelum masuk ke kelas dia minum 1 botol. Dah, baru lancar dia mengerjakan matematika itu. Nah, berarti di situ dia sifatnya sebagai stimulan. Dah, kalau tidak sambil merokok dia mengerjakan soal itu nggak bisa dijawabnya. Nah, itu berarti dia sifatnya stimulan. Contohnya apa tadi? Contohnya nikotin. Nikotin pada apa nikotin tadi? Nah, ada rokok. Kemudian ada kafein. Lalu pada kopi, lalu ada amfetamin. Amfetamin ini dia pada obat-obatan. Ya. Nah, lalu yang kedua ada depresa, hambat kerja sistem saraf. Nah, depresa ini siapa yang pernah operasi? Belum ada yang pernah operasi sih. Nah, kalau operasi itu selalu apa? Iya, sebelum dibelah dia apa? Disuntik. Apa yang disuntik? Bius. Baru sehari-harinya kita gunakan bius. Ya kan? Obat bius itu, obat bius itu termasuk zat adiktif yang sifatnya depresan, artinya menghambat kerja sistem saraf. Sehingga ketika orang yang dibius itu nanti mengalami operasi, ya kan? Tidak berasa dia. Nah, dibelah pun perutnya, diacak-acak pun dia isi perutnya itu tidak terasa. Cincang juga terasa. Nah, kalau sudah habis nanti obat biusnya itu baru terasa dia. Nah, itu artinya di situ tadi obat bius itu sebagai penghambat kerja sistem atau disebut dia Lalu yang ketiga ada halusinasi, menyebabkan halusinasi atau bahasa sederhana yang disebut dengan menghayal. Oke, contohnya itu marijuana itu minuman keras yang lebih keras daripada bir. Nah, jadi kalau minum marijuana itu menghayal atau seperti siapa pria Korea yang paling ganteng? Nah, kemudian yang terakhir jenis dari zat adiktif itu ada 3. Yang pertama ada narkotika. Narkotika ini bagaimana tadi narkotika kan? Contohnya ada ganja, ya kan? Nah, kemudian yang kedua psikotropika. Psikotropika dan contohnya apa? Ada heroin, oke, ada sabu-sabu. Yang artinya dia mempengaruhi kerja dari sistem saraf, oke. Lalu yang ketiga ada zat psikoaktif. Psikoaktif ini tadi ada alkohol, ada nikotin, ada kafein. Tadi di LKPD, perhatikan ya, di LKPD kita lihat. Bir itu termasuk apa itu nah? Narkotika kah, psikotropika kah, atau zat psikoaktif? Psikoaktif. Apa yang terdapat di dalamnya? Alkohol. Yang kedua, kopi, kafein. Termasuk di mana dia itu jenisnya? Psikoaktif. Lalu yang ketiga ganja. Ganja termasuk di mana dia? Narkotika. Lalu yang terakhir rokok. Psikoaktif. Oke. Nah, coba ada lagi yang masih belum dipahami. Nah, kalau belum ada yang belum dipahami, Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Ada lagi yang masih belum dipahami, nak? Sudah dipahami semua? Oke, coba. Kalau begitu, Bapak akan berikan soal post test
untuk mengukur sejauh mana pemahaman setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, tuliskan namanya ya. Ayo ditutup bukunya, ditutup bukunya. Lebih ditulis namanya ya. Kerja sendiri. Tutup bukunya, tutup bukunya. Lebih satu. Kenapa? Jadi lebih. Oh. Kurang satu. Ayo dikerjakan sendiri nah ya. Waktunya 5 menit atau ini sendiri. Waktunya hanya 5 menit, berarti nanti dikumpul jam 12. Kerja sendiri lalu. Hari ini selesai. Langsung pasalnya. Oke, yang udah siap boleh dikumpulkan. Saya siap, asli. Udah. Masih ada waktunya, jangan buru-buru. Udah, kelompok ini udah. Udah. Oke, coba udah semua kumpulkan. Coba diperhatikan nak. Untuk minggu depan kita masuk materi yang baru mengenai sistem peredaran darah. Oke, sistem peredaran darah. Jadi coba dibaca di rumah apa itu sistem peredaran darah, apa saja organ kita masuk ke organ-organnya dulu. Mengenai darah kita bahas minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nak? Oke, Bapak rasa untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat siang.